Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam serial pelatihan yang ketiga tentang pestisida dan pestisida yang sangat berbahaya. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Gita Pertiwi bekerja sama dengan IPEN. Dalam pelatihan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang dampak pestisida di lingkungan kita dan bagaimana mencegah dan mengurangi dampaknya. Kita akan mulai ya. Kita akan berdiskusi dengan berpikir, kalau kita menyemprot, kira-kira kemana perginya pestisida yang telah disemprotkan? Pestisida yang disemprotkan di rumah maupun yang di lahan. Apakah pestisida itu mengenai tanaman yang kita semprot atau dia pergi ke tempat lain? Apakah residu pestisida, residu itu sisa mengenai makhluk hidup lainnya? Bila kita menggunakan pestisida di rumah tangga misalnya, ketika menyemprot nyamuk, maka akan meninggalkan sisa-sisa atau residu pestisida di rumah kita. Residu yang paling banyak itu di lantai rumah kita. Residu juga ditemukan di tempat tidur, terutama bantal dan kasur yang biasanya kita gunakan tidur. Jadi kita bisa bayangkan, kita tidur menggunakan alas bantal yang ada sisa-sisa pestisidanya. Sehingga residu pestisida akan terhirup ketika kita tidur. Residu pestisida itu juga akan kita temukan pada makanan yang tidak tertutup, kemudian juga akan menempel pada peralatan rumah tangga, perabot rumah tangga, pada pestisida yang berbentuk cair atau debu, tepung begitu, akan membuat residu menyebar lebih luas karena terbawa angin ketika kita menyemprotkan di tanah. Residu pestisida juga kita temukan di lahan. Jadi residu itu akan ditemukan di tanah, air, dan kemudian juga di tanaman. Yang membuat pestisida semakin berbahaya ketika residu pestisida di tanaman akan masuk di dalam rantai makanan. Rantai makanan atau yang sering kita sebut dengan jaring-jaring makanan adalah rantai yang menggambarkan perpindahan makanan dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Residu pestisida menempel pada tanaman yang nanti ketika panen panennya akan dijual ke pasar. Konsumen seperti kita biasanya membeli kemudian membawa ke rumah dan memakannya. Beberapa penelitian tentang residu pestisida itu menemukan bahwa residu pestisida bisa bertahan dari 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang lebih lama. Misalnya hasil temuan dari residu pestisida klorpirifos ditemukan pada tanaman sayuran dan kentang yang dilakukan penelitian di Bandung Barat pada tahun 2016. Kemudian juga pestisida jenis organofosfat yang terdeteksi pada cabai merah di Medan, kemudian bawang merah di Brebes di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana proses residu pestisida itu bisa menyebar ke tempat lain? Nah, bila kita menggunakan pestisida di lahan pertanian, itu maka tanaman akan menyerap baik lewat lubang pori di daun maupun lewat akar tanaman tersebut. Sebagian pestisida akan menguap ke udara, ada yang melekat di partikel air, serta ada yang tercuci di daerah perakaran. Ada residu pestisida yang dia bisa terurai ketika di tanah, baik oleh bakteri maupun lewat proses kimia. Residu pestisida bisa terbawa oleh air masuk ke saluran irigasi, sungai, atau danau sehingga mengenai makhluk hidup yang ada di danau tersebut. Pada pestisida yang persisten atau yang menetap dalam jangka lama akan terbawa di dalam ekosistem baik lewat jaringan pangan atau rantai pangan, kemudian berpindah dari tanaman ke hewan hingga ke makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana dampaknya pestisida pada serangga hama? Penggunaan pestisida dalam jumlah banyak dan jangka panjang akan menyebabkan hama atau serangga itu mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Pertama,
hama menjadi resisten. Resisten itu artinya apa? Hama itu menjadi kebal terhadap pestisida. Karena kebal, akibatnya untuk membunuh hama tersebut perlu meningkatkan dosis atau jumlah penggunaan pestisida. Jadi semakin lama akan semakin lebih banyak. Yang kedua, dampaknya itu yang disebut dengan resurgensi. Resurgensi itu apa? Yaitu meningkatnya jumlah hama karena matinya predator atau musuh alami. Pestisida jadi bukan hanya membunuh hama, tapi membunuh musuh alami atau predator yang membantu petani dalam mengendalikan hama. Pestisida juga menimbulkan hama sekunder yang menyerang lebih hebat, sehingga menyebabkan matinya musuh alami atau predator dan membuat terganggunya ekosistem, karena ada salah satu serangga yang itu mati. Padahal kita tahu bahwa predator itu menjadi serangga yang menjadi penyeimbang ekosistem di alam. Sehingga hama menjadi tidak terkendali, bisa meledak atau menjadi outbreak. Di negara kita, Indonesia, itu beberapa kali terjadi ledakan hama. Misalnya kasus perang coklat, serangan belalang, serangan tikus, dan sebagainya. Kenapa? Karena berkurangnya musuh alami karena terbunuh oleh penggunaan pestisida yang cukup tinggi. Nah, kalau sudah menggunakan pestisida cukup tinggi, apakah ada cara menghentikan atau mengurangi penggunaan pestisida? Kita mulai dari yang di rumah tangga. Bagaimana mengurangi? Pertama, cara mengurangi penggunaan pestisida, kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Membersihkan lingkungan rumah itu dari membersihkan tempat sarang nyamuk, lalat, tikus, itu secara berkala. Yang kedua, secara teratur menguras air, terutama air di kamar mandi, di tangki air, atau tempat lainnya yang mudah tergenang, sehingga dipakai untuk menempatkan telur nyamuk. Yang ketiga, bila tidur, gunakan kelambu atau kipas angin untuk mengusir nyamuk. Bisa juga menggunakan minyak angin atau minyak yang berbau tajam sehingga akan mengusir serangga atau nyamuk. Misalnya minyak kayu putih, minyak serai, atau yang lainnya. Di rumah kita juga bisa menanam tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai repellent atau pengusir nyamuk, misalnya tanaman lavender, serai, rosemary, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, bagaimana mengurangi penggunaan pestisida itu di lahan pertanian atau perkebunan. Cara yang paling sering dan banyak dikembangkan itu adalah menggunakan pertanian model ekologis atau pertanian berkelanjutan, di mana model pertanian ini mengurangi penggunaan pestisida dalam jumlah banyak. Gitu. Yang kedua, pilihlah jenis tanaman yang mudah beradaptasi dengan ekosistem lokal. Jadi tanaman lokal itu akan lebih cocok karena dia akan lebih tahan terhadap serangan hama penyakit. Menanam tanaman yang mudah beradaptasi di lingkungan akan mengurangi risiko penggunaan pestisida dalam jumlah banyak. Menanam berbagai jenis tanaman bervariasi itu juga akan mengurangi risiko terkena hama penyakit. Jangan lupa, tanam tanaman itu sesuai musimnya, sehingga terhindar dari gagal panen dan terhindar dari gangguan hama penyakit. Melakukan rotasi atau pergantian tanaman di lahan itu juga salah satu cara untuk memutus siklus hidup hama penyakit. Menanam dengan jarak tanam itu juga memudahkan cara penyiangan. Nah, cara ini juga salah satu cara untuk mengurangi penggunaan pestisida menggunakan jarak tanam karena tanaman akan lebih sehat. Melakukan pengamatan rutin terhadap agroekosistem termasuk melihat hama penyakitnya. Yang berikutnya juga bisa melakukan dengan memanfaatkan musuh alami, juga bisa melakukan peternak untuk mengendalikan hama penyakit. Jadi musuh alami itu bisa kita kembangbiakkan. Beberapa jenis tanaman itu juga berfungsi sebagai perangkap serangga di sekitar lahan budidaya kita. Sehingga hama tidak menyerang tanaman utama, tapi dia akan tinggal di dalam tanaman-tanaman perangkap di sekitar lahan. Misalnya rumput liar atau bunga yang ditanam di sekitar lahan tanaman kita. Bila terpaksa menggunakan pestisida,
buatlah pestisida nabati dari bahan-bahan lokal. Karena bahan lokal itu mudah terurai dan tidak meracuni tanaman dan meracuni kita. Misalnya seperti apa? Seperti pestisida dari daun limbah, pepaya, ataupun tembakau. Nah, kalau terpaksa harus menggunakan bagaimana melindungi diri dari bahaya pestisida? Pertama, prinsipnya jangan gunakan pestisida dalam bentuk apapun, karena pestisida adalah racun. Nantinya yang lebih ramah lingkungan. Nah, kalau terpaksa harus menggunakan, bagaimana kalau tidak punya pilihan? Kalau terpaksa, pertama adalah perhatikan risikonya. Dampaknya bukan hanya pada kita, tapi juga pada keluarga, lingkungan kita. Biasanya dampak pestisida itu akan muncul dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kalau terpaksa menggunakan pestisida di lahan, perhatikan 5 hal penting ini. Pertama, sebelum menggunakan pestisida, baca kemasan label pestisida terlebih dahulu. Pastikan kita paham apa yang tertulis di dalam label itu, mengerti dan mengikuti aturan keamanannya. Tangani dengan hati-hati ketika saat kita menggunakan pestisida untuk menghindari kontak atau kita teracuni atau terkontaminasi. Bila harus menyemprot, perhatikan juga alat semprotnya. Karena kadang-kadang itu ujungnya itu bocor dan sebagainya. Jadi pastikan itu tidak bocor dan dicek sebelum digunakan. Jangan lupa gunakan pakaian dan alat pelindung diri untuk pertahanan tubuh kita. Jadi jangan ceroboh karena akan menyebabkan paparan itu meningkat. Gitu. Apakah pakaian kerja atau alat pelindung diri yang diperlukan ketika menggunakan pestisida? Baik sebelum menyampur atau menyemprot, lihat kemasannya. Kemudian ada gambar sarung tangan, penutup wajah, masker itu ada 2 macam. Kemudian juga gunakan pakaian lengkap, baju lengkap atau lengan panjang, serta celana panjang bila perlu, sepatu. Pakaian kerja itu berbeda dengan alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu biasanya terbuat dari bahan plastik atau sejenisnya yang kedap air. Gitu. Nah, di dalam kemasan pestisida itu biasanya menjelaskan informasi tentang penggunaan pakaian kerja dan alat pelindung diri. Seperti dalam gambar itu, kenapa itu dijelaskan? Diharapkan pekerja atau siapapun itu dia tidak akan teracuni ketika selama menggunakan, baik selama menggunakan atau setelah menyemprot. Ketika bekerja di ladang, selama atau saat ketika menyemprot, pekerja harus menggunakan betul-betul menggunakan pakaian kerja dan alat pelindung diri. Pilih alat pelindung diri yang tidak tembus, sehingga percikan racun tidak masuk ke tubuh kita. Efeknya baju ini biasanya karena tidak tembus, itu biasanya panas, apalagi di Indonesia yang terik, sehingga kalau digunakan pada siang hari itu akan panas, begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita harus menyimpan? Bagaimana tentang penyimpanan itu? Untuk menyimpan pestisida, baik di rumah maupun di sekitar kita, itu kita jangan sampai lalai. Kelalaian penyimpanan akan membahayakan orang lain, termasuk anak-anak dan hewan pemeliharaan kita. Simpanlah pestisida atau bahan kimia itu jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan pemeliharaan kita. Simpan pestisida dalam kemasan, jadi jangan dibuang, kemasan aslinya harus disimpan. Kemudian lebih baik simpan dalam ruangan dan atau lemari yang terkunci jauh dari jangkauan anak-anak. Misalnya dalam kotak, kemudian ditaruh di atas. Kemudian jangan menyimpan pestisida itu di dapur atau dekat ruang makan karena sangat berbahaya. Yang berikutnya, jauhkan dari tempat penyimpanan dari sumber air atau tempat penyimpanan lainnya. Jadi akan sangat berbahaya kalau menyimpan pestisida itu dekat dengan sumber air.
Nah, penggunaan pestisida itu seringkali menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Karena limbah atau kemasan. Biasanya kemasannya itu dikemanakan itu. Nah, persoalan ini rumit karena biasanya petani hanya membuangnya di lahan atau dibuang ke tempat sampah biasa gitu. Kemasan pestisida itu biasanya masih mengandung racun dari sisanya. Jadi untuk itu jangan menggunakan kemasan bekas pestisida itu untuk apapun karena sangat berbahaya. Cara penanganan kemasan pestisida itu segera rusak kemasan untuk menghentikan penggunaan kemasan bekas. Jadi kalau sudah pakai segera dibuang gitu. Buang kemasan itu ke tempat sampah secara khusus atau dikubur di dalam tanah. Bila di sekitar kita ada tempat proses pengumpulan kemasan pestisida, serahkan ke tempat itu. Jadi selalu pastikan bahwa pembuangan kemasan kosong itu tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan manusia atau hewan. Nah, untuk kita yang sudah terlanjur menggunakan pestisida, setelah menggunakan pestisida dianjurkan segera membersihkan diri dengan cara mandi. Mandi dan mengganti seluruh pakaian adalah cara yang paling tepat mengurangi paparan pestisida dalam tubuh kita. Jangan lupa pisahkan pakaian yang dipakai ketika menyemprot dengan pakaian kotor di rumah. Jadi dipisahkan embernya begitu. Jangan menyentuh atau memegang benda apapun di rumah ketika sampai rumah setelah nyemprot sebelum kita mandi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya terjadi kasus keracunan? Kita akan mendiskusikan tentang pertolongan pertama bila terjadi keracunan pestisida. Nah, biasanya keracunan pestisida itu terjadi di 4 hal. Pertama di kulit bisa wajah begitu. Yang kedua mata, kemudian pernafasan dan biasanya lewat makan itu. Nah, ini ada beberapa logo bagaimana biasanya tempat pertolongan pertama, first aid atau P3K gitu. Nah, kita akan mulai dengan kalau kita keracunan pada kulit gitu. Nah, saat terkena kulit itu biasanya kulit akan terasa terbakar begitu. Bagaimana cara pemaparannya? Pertama, lepaskan pakaian yang dipakai gitu. Bilas pada bagian kulit yang terpapar dengan air mengalir minimal 15 menit. Tutup bagian kulit yang terbakar dengan perban. Jangan lupa jangan gunakan krim, lotion, sabun ataupun yang lainnya karena itu akan memperparah gitu. Jadi cari bantuan medis. Kalau mencari bantuan medis jangan lupa membawa kemasan pestisida untuk memudahkan penanganannya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian pertolongan untuk pestisida yang mengenai mata? Pertama, yang terpenting adalah cuci mata. Jadi kita harus tidur, kemudian dengan air mengalir begitu. Posisi tidur miring, kemudian bilas dengan air, kira-kira air mengalir selama 15 menit gitu. Jangan lupa jangan menggunakan obat tetes mata, krim dan sebagainya karena itu akan memperparah. Bila tidak berkurang, segera cari bantuan medis, hubungi petugas supaya bisa ditangani lebih baik. Gitu. Nah, yang berikutnya itu kalau pestisida itu tertelan. Bagaimana kalau tertelan? Gitu. Nah, pertama bantu penderita kalau sudah terlanjur masuk mulut itu dimuntahkan gitu. Jadi dimuntahkan gitu. Nah, bagaimana agar kalau sulit muntah? Kalau sulit muntah, posisikan badan pasien tidur, kemudian supaya bisa tidak masuk, bisa muntah dan tidak masuk ke paru-paru. Dan yang terpenting itu cari bantuan medis, karena kalau sudah tertelan biasanya akan cukup sulit begitu. Nah, seringkali ada juga kalau sudah ditangani medis, itu karbon aktif atau arang itu seringkali direkomendasikan untuk menyerap pestisida yang masih ada tersisa di dalam tubuh kita. Gitu. Jangan lupa bawa kemasan pestisida untuk memudahkan penanganannya. Jadi bawa kemasan itu sangat membantu dokter untuk menanganinya. Gitu.
Nah, yang berikutnya bagaimana kalau pestisida itu kehirup, jadi masuk kemudian pingsan gitu. Pertama, bawalah korban itu ke tempat yang longgar atau sejuk gitu. Jadi agar penderita bisa mendapatkan pernapasan yang longgar gitu. Buka semua pintu dan jendela. Apabila pasien itu menggunakan baju ketat, itu segera dikendorkan, dilepas bajunya, dicopot topinya dan sebagainya gitu. Kemudian bantu pernafasan. Ini kayak gambar ini. Jadi ditekan supaya dia bernafas gitu. Kemudian juga jangan lupa pasien harus dibantu supaya dia tidak panik. Jadi dia harus tenang gitu. Jangan lupa segera cari bantuan medis karena kalau sudah pernapasan akan sulit sekali gitu. Nah, itu kira-kira beberapa cara gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi ini adalah seri yang terakhir. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam pelatihan online kita. Kita berharap kita semua belajar tentang dampak pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa pestisida itu adalah racun yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Saya akhiri pelatihan yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.